Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang kepada yang terhormat Bapak Dosen Apoteker Lukman Hardia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pengantar farmasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Anggraini Palino sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan ada rekan saya, Nurul Arsy Yasin, Putri Puspita Una, Yuliana Lexi Blesya, Marike Aintebo, Nindya Tirsa Akhirta. Nah, pada hari ini kami akan memaparkan materi tentang farmasi apotik. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu definisi dari apotik. Apotik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Yang dimaksud dengan apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat di mana dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Menkes 2009. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotik juga menyebutkan bahwa apotik merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah apotik. Pada tahun 1950 di Jakarta dibuka Sekolah Asisten Apoteker Negeri yang pertama. Dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun, lulusan angkatan pertama Sekolah Asisten Apoteker ini tercatat sekitar 30 orang. Pada tanggal 5 September 1953, bagian farmasi Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi UGM untuk pertama kali menghasilkan 2 apoteker. Sekitar 1,5 tahun kemudian bagian farmasi Institut Teknologi Bandung menghasilkan apoteker pertama pada tanggal 2 April 1955. Dikarenakan masih kekurangan tenaga apoteker, maka pada tahun 1953 dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 3 tentang pembukaan apotik. Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, untuk membuka apotik boleh dilakukan di mana saja dan tidak diperlukan izin dari pemerintah. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pemerintah dapat menutup kota tertentu untuk mendirikan apotik baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotik hanya diberikan untuk daerah-daerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apotiknya. Saya pemateri kedua, Nurul Arsy Yasin. Saya akan membawakan materi tentang peran apoteker di apotik. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dijelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah yang pertama sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Kedua, apotek memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan yang dapat dilakukan pekerjaan kefarmasian berupa peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat. 3. Apotek berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. 4. Apotek berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi meliputi yang pertama yaitu pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. Yang kedua, pelayanan informasi mengenai khasiat obat, keamanan obat, bahaya, dan mutu obat, serta perbekalan farmasi lainnya. Tugas dan tanggung jawab tenaga teknik kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, tenaga teknik kefarmasian yaitu tenaga yang terdiri dari analisis kefarmasi dan tenaga teknis kefarmasian atau asisten, apoteker, sarjana farmasi,
ahli media farmasi yang akan membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Nah, dalam pekerjaan kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1332 garing Menkes atau Menteri Kesehatan garing 10 garing 2002 adalah sebagai berikut. Pertama, melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesi masing-masing. Kedua, memberi informasi kepada pasien yang berkaitan dengan penggunaan atau pemakaian obat. Ketiga, menghormati hak setiap pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pasien. 4. Melakukan pengelolaan pada apotek. 5. Pelayanan informasi obat mengenai sediaan farmasi. Selanjutnya pemateri ketiga diberikan kepada saya atas nama Putri Puspita Una akan mempresentasikan materi yang berikutnya mengenai pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan media habis pakai. A. Perencanaan. B. Pengadaan. C. Penerimaan. D. Penyimpanan. E. Pemusnahan. F. Pengendalian. G. Pencatatan dan pelaporan. Hashtag dan hashtag manajerial. Berikutnya, pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, pengkajian resep atau screening relatif. B. Dispensing atau penyiapan racikan pengemasan sesuai permintaan relatif. C. Pelayanan farmasi obat. P atau O. D. Konseling. E. Pelayanan kefarmasian di rumah, home atau pharmacy care. Kelima, pemantauan terapi obat. G. Monitoring efek samping obat. Standar pelayanan kefarmasian berdasar Permenkes Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014. Standar pelayanan kefarmasian. Yang pertama, mutu pelayanan kefarmasian di apotek berorientasi pada keselamatan pasien. Perlu suatu standar yang digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Yuliana Devidesia. Di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi standar sampai dengan alur obat. Fungsi standar. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari pengobatan yang tidak rasional dalam rangka Patient Spending. Obat di apotek. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk penyimpanan obat di apotek. Tentunya semua cara ini berguna memastikan khasiat obat tetap terjaga. Adapun cara-caranya seperti di bawah ini. Yang pertama, first in, first out. Cara ini merupakan cara yang paling umum. Dengan cara maka obat yang datang pertama akan keluar pertama. Biasanya cara ini digunakan untuk penyimpanan obat tanpa melihat tanggal kadaluarsa atau tanggal kadaluarsanya masih lama. Yang kedua adalah first expire, first out. Mirip dengan sistem sebelumnya, cara penyimpanan obat di apotek ini menerapkan sistem obat mana yang paling cepat kadaluarsa, maka itulah yang akan keluar duluan. Jika ada beberapa obat yang memiliki tanggal kadaluarsa bersamaan, maka metode FIFO akan digunakan. Menggabungkan metode FIFO dan juga FIFO bisa menjadi cara yang ideal untuk penyimpanan obat. Yang ketiga, berdasarkan abjad. Cara penyimpanan obat di apotek lainnya adalah penyusunan berdasarkan abjad. Cara ini digunakan untuk mempermudah proses pengambilan obat. Yang perlu diperhatikan dengan menggunakan cara ini adalah selain berdasarkan alfabet, obat juga tersusun sesuai dengan bentuk sediaan. Yang keempat, generik dan non-generik. Ini merupakan cara penyimpanan obat dengan membedakan mana obat generik dan obat non-generik. Fungsinya juga untuk mempermudah proses pengambilan. Dan cara yang kelima, berdasarkan kelas terapi obat.
Ini merupakan cara pengelompokan obat dengan melihat indikasi dari obat itu sendiri. Misalkan, obat golongan antibiotik akan tersimpan pada satu rak, begitupun dengan kelas obat lainnya. Yang keenam, berdasarkan bentuk sediaan. Cara penyimpanan obat lainnya adalah berdasarkan bentuk sediaan. Misalnya, satu rak berisi obat dengan bentuk sediaan tablet, di rak lain adalah obat dengan bentuk sediaan kapsul. Cara penyimpanan ini juga bisa untuk bentuk sediaan yang lain. Yang ketujuh, berdasarkan stabilitas. Ini merupakan cara penyimpanan obat di apotik dengan memperhatikan stabilitas dari obat itu sendiri. Stabilitas dari obat juga terbagi menjadi beberapa hal seperti berdasarkan suhu, kelembaban, dan cahaya. Cara penyimpanan ini salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan. Yang kedelapan, berdasarkan peraturan yang berlaku. Ini merupakan cara penyimpanan obat dengan memprihatinkan peraturan yang ada. Biasanya, penggunaan cara ini adalah bentuk penyimpanan obat golongan psikotropika dan prekursor. Biasanya, cara penyimpanan dengan metode ini juga lengkap dengan rak yang memiliki standar khusus. Dan yang terakhir, metode LASA. LASA merupakan look alike, sound alike. Ini merupakan beberapa jenis obat yang terlihat mirip atau terdengar mirip. Obat-obat ini akan tersimpan di satu tempat dan menggunakan logo tertentu untuk membeda. Metode penyimpanan ini bertujuan untuk menghindari salah pengambilan. Alur obat resep hingga sampai kepada pasien. Yang pertama, dari dokter menulis resep, diterima, dibaca oleh apoteker pendamping atau asisten apotek. Kemudian menyediakan sesuai resep obat dan diberikan kepada pasien. Baik, perkenalkan, nama saya Marika Intebo. Saya akan membawakan materi mengenai screening administrasi sampai pelayanan apotek. Resep asli terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama nama dokter penulis resep, nomor surat izin apotek atau SIP, alamat praktek, dan nomor telepon. Yang kedua, tempat dan tanggal ditulis resep. Yang ketiga, nama obat, cara membuat, signatura atau aturan pakai. Yang keempat, paraf atau tanda tangan dokter penulis resep. Yang kelima, nama, umur, dan alamat pasien. Next. Screening farmakologis terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tidak berbahaya dalam penggunaan bagi organ tubuh. Yang kedua, waspada terhadap efek samping dan kontraindikasi. Keempat, tempat indikasi. Kelima, tempat obat. Keenam, tempat pasien. Ketujuh, tempat dosis dan perhitungan. Kedelapan, tempat interval waktu dan lama pemberian obat. Ketujuh, baik dalam penulisan resep maupun dalam komposisi obat. Dalam pemeriksaan sesuai BSO dengan rute pemberian usai dan kondisi pasien. Obat tidak tercampur dihindarkan dari segi farmaseutika maupun farmakologi. Interaksi obat. Pelayanan apotek terhadap resep. Apotek wajib melayani resep dari dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab APA. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten. Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk memelihara obat yang lebih tepat. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Untuk itu, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.